Ad-du'a, bahwa doa saudara kita yang muslim kepada yang lainnya yang dia bizahril ghaibi, yang orang itu tidak mengetahui bahwa dia mendoakannya, mustajabun. Orang yang mendoakan saudaranya tanpa saudaranya itu meminta dia didoakan, mustajabun, insyaallah itu mustajab, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amalan ibadah salah satu yang paling besar di bulan Ramadan ini adalah menyambung silaturahim. Silaturahim bukan silaturahmi. Kalau silaturahim itu adalah hubungan persaudaraan, diibaratkan seperti satu rahim, walaupun berbeda suku, berbeda warna kulit dan sebagainya. Tapi banyak orang menyebut adalah silaturahmi. Kalau menurut kamus dalam bahasa Arab, rahmi itu adalah ad-damul kharij minal fard. Ad-damul kharij minal fard artinya adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan. Jadi rasanya kurang pas kalau kita menyebut silaturahmi, tetapi yang umum, yang paling pas kita sampaikan adalah silaturahim adalah menyambung hubungan seperti kita ini dilahirkan dari rahim yang sama. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam menjalin silaturahim, baik itu bentuk persahabatan, pertemanan, berkawan dan sebagainya. Karena sesungguhnya berkawan, bersahabat, komunitas lingkungan menjadi faktor terbesar, faktor yang paling besar bagaimana manusia itu bersikap dan bersifat. Saudara-saudara kaum muslimin, ada 3. Andaikan kita bertemu dengan kawan kita yang punya tipe yang 3 ini, sifat seperti ini, pertahankan dia, akrabkan dirimu dengannya. Siapa itu? Yang pertama, andaikan kamu ketemu dengan saudaramu, temanmu, berhubungan silaturahim, di saat kamu berteman dengan dia itu adalah dia selalu sering memberi nasihat padamu, maka dia sesungguhnya adalah temanmu yang paling setia dan sejati. Tetapi ini agak sulit, saudara-saudara. Dan kalau ada orang menasihati kita, kadang-kadang kita ngomel, apa-apa kau nasihati saya dan sebagainya. Tapi ketahuilah bahwa sesungguhnya namanya saudara, teman itu adalah tatkala dia sering memberikan nasihat pada kita, itu berarti pertemanan kita dengan dia akan mengantarkan kepada gerbang kebaikan yang insyaallah akan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah saudara atau silaturahim yang kita bangun itu adalah dia selalu mendoakan kita walaupun kita tidak pernah minta doa pada dia. Dia mendoakan kita. Karena sesungguhnya Nabi Muhammad SAW menjelaskan ad-du'a, bahwa doa saudara kita yang muslim kepada yang lainnya yang dia bizahril ghaibi, yang orang itu tidak mengetahui bahwa dia mendoakannya, mustajabun. Orang yang mendoakan saudaranya tanpa saudaranya itu meminta dia didoakan, mustajabun, insyaallah itu mustajab, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saudara-saudara, nanti di hari kemudian, di hari perbangkitan itu ada di sana wa akhwah, persaudaraan. Allah bertanya, ainal mutahabbuna bidzalik? Di mana mereka yang berkasih sayang waktu di dunia? Karena kekuasaanku, karena kemuliaanku, kata Allah Subhanahu
wa ta'ala. Padahal mereka bukan saudara kandung, padahal mereka bukan satu warna kulitnya berbeda, padahal mereka itu beda warna kulitnya, beda bahasanya, beda daerahnya, tapi mereka dipersatukan oleh kalimat La ilaha illallah. Orang yang bersahabat semacam ini, orang yang berteman semacam ini akan nanti dipanggil secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ainal mutahabbuna min dzalik? Di mana saudara-saudaraku yang mencintai karena saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ciri-cirinya adalah ada seorang yang tidak mau dia banyak berargumentasi dengan kita. Tetapi setelah itu dia tinggalkan kita. Dia dengan sendiri-sendiri, dengan sembunyi-sembunyi datang kepada kita, meluruskan tentang bantahan-bantahan tentang argumentasi yang kita sampaikan. Apa maknanya? Dia selalu kalau di depan orang, dia akan menjaga harkat martabat kita. Dia tidak mau meladenin, dia tidak mau sama-sama memberikan bantahan-bantahan. Tetapi setelah habis acara debat itu, dia akan temukan kita dalam posisi berdua, dia akan sampaikan cara yang persis seperti apa yang dia pikirkan. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, ini perlu. Karena sekarang banyak teman kita yang kita anggap teman ternyata menghancurkan kita. Bukankah banyak ungkapan-ungkapan, ini sudah saya bantu, ini sudah saya ini, dia tak tahu diri. Ini sudah saya tolong, rupanya dia menjerumuskan saya. Kayak menolong seekor kerbau, kayak menolong seekor anjing, kayak menolong anjing terjepit dan sebagainya. Mohon maaf bahasa ini. Tetapi sudah sering disampaikan karena kecewa dengan pertemanan. Maka Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi ini sering dibacakan oleh Nabi, tentu juga perlu dan seringlah kiranya untuk kita baca agar kita mendapatkan teman yang baik, yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya Nabi Muhammad? Allahumma inni a'udzubika min khalilin makirin. Ya Allah, jauhkan aku dari teman yang jahat, teman yang tidak elok. Ainaihu tara'ani wa qalbuhu mar'ani. Matanya melihat saya, matanya menghadap saya, wa qalbuhu mar'ani. Ternyata hatinya adalah membenci saya. Di depan orang banyak dia pandai dan pintar mengambil muka kepada kita. Luar biasa indah, disanjungnya kita luar biasa. Di hati kita dia seolah-olah teman baik. Ternyata saudara-saudara, kalau kita amati dengan makna hadis Nabi Muhammad SAW, dia bukan adalah teman baik kita. Justru itu perlu kita berjaga-jaga dengan mengamalkan doa yang disampaikan oleh Muhammad SAW. Kenapa sesungguhnya? Yang sesungguhnya teman seperti ini adalah teman yang tidak baik, yang mampu akan menghancurkan kehidupan kita, bahkan tidak bisa mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di depan orang dia memuji-muji kita, tapi di belakang orang adalah dia ingin menghancurkan kita. Inilah bahayanya kalau kita salah dalam teman. Bahkan lebih lanjut dijelaskan di sana itu, kalau dia menemukan kebaikan pada diri kita, dia lalu tersembunyi dan diam, tidak menyampaikan apa-apa. Tetapi kalau dia menemukan kejelekan pada diri kita, dia tidak lagi segan-segan mempublis, berani mengumbar berita-berita yang tidak kenal, yang tidak benar, yang tidak baik, karena ada sesuatu kesalahan sekali yang pernah kita lakukan. Orang seperti ini, kawan seperti ini harus kita jauhi, dan sesungguhnya kita berteman, kita berkawan adalah, anggaplah itu merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.